datang di channel Diwa Studio. Tentunya sebuah channel yang sangat informatif memberikan tips and tricks seputar dunia bisnis. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang menarik dan sangat bermanfaat. Jadi jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau berbagi tentang penggunaan funnel marketing dalam efektivitas pemasaran UMKM. Nah, jadi bagi para pelaku UMKM dapat mengikuti channel saya agar informasi-informasi dapat diaplikasikan atau diserap dengan baik. Oke. Untuk funnel marketing sendiri ada beberapa tahapan yang biasa kita sebut dengan AIDA. Apa itu AIDA sendiri? Jadi ada 4 tahap. Yang pertama ada awareness. Nah, awareness ini sendiri adalah tahap di mana masyarakat belum tahu sama sekali tentang toko maupun produk yang kita jual. Nah, jadi bagaimana sih orang-orang bisa tahu atau aware dengan toko ataupun produk kita? Nah, jadi cara yang digunakan adalah kita atau sahabat UMKM bisa menggunakan media ATL atau above the line. Jadi penggunaan media ATL ini sangat efektif untuk meningkatkan awareness. Nah, apa yang digunakan? Kita bisa melalui media sosial seperti melakukan pemasaran lewat Facebook, Instagram, maupun media-media lainnya seperti yang sekarang yang sedang tenar mungkin dari TikTok. Nah, dan juga kita bisa menggunakan campaign marketing. Nah, tentunya saya sarankan bagi sahabat UMKM lebih memilih menggunakan media sosial karena media tersebut sangat efektif untuk menjangkau masyarakat luas. Nah, pemasarannya pun tidak terlalu mahal. Jadi untuk mencapai target market kita bisa mengatur dari segi umur, wilayah, dan lain sebagainya. Nah, dengan hal tersebut orang-orang akan menjadi aware dan tahu terhadap toko kita. Nah, tahapan yang kedua ada interest. Nah, yang tadi dari tahapan yang pertama orang-orang belum tahu nih tentang toko kita maupun produk kita. Nah, setelah melakukan tahap awareness, kita lanjut ke tahap 2, tahap interest, di mana orang-orang sudah tahu tentang toko kita. Nah, jadi mereka akan mengunjungi toko kita, baik secara toko yang secara online, baik di online shop ataupun secara offline datang ke toko kita. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat mengarahkan si tadi yang menjadi visitor atau pengunjung untuk berlanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita kalau misalkan di toko online, kita misalkan memasang di all shop seperti di e-commerce, kita dapat mempercantik atau menarik konsumen dengan cara mendesain tampilan atau visualisasi dari toko online kita. Seperti misalkan di akun official di Instagram, akun all shop kita bisa membuat feed Instagram kita yang menarik gitu kan, sehingga orang bisa lebih yakin terhadap toko kita. Nah, untuk yang toko offline bagi sahabat UMKM mungkin bisa dari mulai pelayanan, terus melihat kayak misalkan kebersihan toko kita, terus biar si visitor ini merasa nyaman gitu kan dan percaya terhadap toko kita.
Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan. Terus kita berlanjut nih ke tahap yang ketiga, yaitu tahap desire. Nah, jadi di tahap ini orang sudah mengunjungi toko kita baik secara online maupun offline. Nah, orang visitor atau pelanggan kita tersebut memiliki ketertarikan untuk membeli produk yang kita tawarkan, atau yang kita, misalkan di Instagram, di akun Allshop kita, produk yang kita posting atau produk yang kita pajang bila di toko offline kita, si pelanggan atau visitor ini memiliki ketertarikan ini. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengarahkan si visitor tadi yang sudah memiliki ketertarikan untuk berlanjut ke tahap berikutnya untuk membeli produk? Nah, jadi kita bisa melakukan promo atau penawaran yang menarik, misalkan seperti kita memberikan diskon berapa persen lah untuk produk tertentu. Terus kita juga bisa melakukan bundling produk, misalkan kita membeli 2 produk dapat gratis 1, atau misalkan kita membeli 1 produk dengan ditambah dengan produk yang lain. Nah, kita bisa mendapatkan harga yang sedikit lebih murah. Nah, hal tersebut bisa dilakukan sehingga konsumen memiliki ketertarikan untuk membeli produk tersebut. Oke, nah kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ada tahap action. Nah, di sini tahap ini adalah pengunjung sudah membeli produk kita. Nah, jadi apa yang kita lakukan setelah pengunjung membeli produk kita? Tentunya kita harus menjaga konsumen ini. Dengan cara apa? Kita bisa menawarkan kayak misalkan produk langganan atau misalkan member. Nah, sehingga bagi member dari toko kita, kita dapat memberikan penawaran baik dari secara direct market langsung kepada para membernya, memberikan diskon yang tentunya lebih menarik lagi para setiap member. Nah, selain itu juga kita harus berusaha menjaga si konsumen ini, sehingga si konsumen ini dapat memberikan rekomendasi bagi konsumen yang lain untuk datang ke toko kita. Nah, baik, itu mungkin tahapan dari AIDA sendiri. Tadi ada tahap awareness dari orang yang belum mengetahui tentang produk kita atau toko kita. Nah, diarahkan ke tahap selanjutnya, yaitu interest, sehingga orang sudah mengunjungi, dibuat nyaman dan dibuat percaya tentang toko dan produk kita. Lanjut ke berikutnya, kita ke tahap desire. Jadi orang memiliki ketertarikan untuk membeli produk, kita tawarkan promo-promo yang menarik. Nah, itu. Untuk selanjutnya di action, kita harus menjaga konsumen kita agar tetap loyal terhadap toko kita dan membeli setiap produk yang kita jual. Jadi terus menjaga, dan harapannya orang tersebut bisa merekomendasikan ke konsumen yang lain untuk membeli produk di toko kita. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah tahap evaluasi. Nah, jadi tahap ini sudah berjalan misalkan beberapa lama, bisa kita hitung misalkan dari jangka waktu bisa per bulan atau sampai setahun. Kita bisa melihat perkembangannya. Nah, apa sih yang dievaluasi? Misalkan dari pertumbuhan jumlah konsumen kita bisa melihat. Nah, terus bagaimana sih kesan para konsumen dari setelah mengunjungi toko kita atau setelah membeli produk kita? Itu kita bisa melihat apakah misalkan ada komplain atau apa sih yang menjadi keunggulan kita itu. Nah, yang terakhir mungkin ini yang paling penting, karena kita bisa melihat dari evaluasi ini, kita bisa melihat mana produk yang laku
terjual dan juga mana produk yang mungkin kurang laku terjual. Jadi kita bisa memperbanyak stok yang biasa konsumen minati dan mengurangi stok yang mengurangi atau bahkan mengganti produk yang tidak digemari oleh konsumen. Nah, seperti itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin bagi teman-teman yang merasa video ini kurang atau ada tanggapan lain, karena setiap orang punya caranya masing-masing gitu. Itu sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan apa yang saya pelajari, seperti itu. Bagi teman-teman yang merasa kurang bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share, dan jangan lupa subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang memberikan tips and trik seperti ini lagi. Itu jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi selanjutnya dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terus bersemangat walaupun di masa pandemi ini. Sahabat UMKM pasti bisa. Salam sukses.